Lu pasti tahu Blackpink, grup yang ada di kaos gue ini. Serius, hampir semua orang di dunia pernah dengar nama mereka. Jisoo, Jennie, Rose, Lisa. Tapi yang jarang orang sadar, Blackpink udah mecahin rekor bahkan sebelum resmi debut. Bukan setelah konser gede, bukan setelah world tour, tapi saat mereka masih dianggap calon girl group yang berikutnya. Dan di titik itu, sejarah Blackpink sebenarnya udah dimulai. Waktu itu, publik cuma dikasih teaser singkat, nggak panjang, nggak jelasin apa-apa. Cuma potongan visual, sedikit musik, sedikit vibe. Tapi dalam hitungan hari, teaser Blackpink langsung ditonton jutaan kali. Orang-orang mulai ngomong, ini beda. Kok auranya kerasa mahal? Ini girl group baru, tapi rasanya kayak udah matang. Padahal, Blackpink belum ngerilis satu lagu penuh pun. Belum debut resmi, belum manggung di panggung gede, belum punya fandom global sekuat sekarang. Tapi satu hal udah kejadian, orang penasaran. Dan di industri hiburan, penasaran itu jauh lebih mahal dari promosi ratusan miliar. Yang bikin ceritanya makin gila adalah ini. Blackpink bukan grup yang dibentuk asal-asalan. Jisoo, Jennie, Rose, Lisa, masing-masing punya jam latihan yang gak masuk akal, bertahun-tahun, hampir tiap hari, jam panjang, rutinitas yang diulang tanpa henti. Sementara banyak orang masih sibuk nyari jati diri, mereka udah ditempa buat jadi simbol global. Bukan cuma bisa nyanyi, bukan cuma bisa dance, tapi cara berdiri di panggung, cara tatap kamera, bahkan cara diam pun punya makna. Dan skill kayak gitu nggak bisa dibeli. Itu cuma bisa dibentuk lewat proses panjang yang jarang kelihatan kamera. Ini bagian yang paling menarik menurut gue. Justru fans luar negeri yang pertama kali sadar potensi Blackpink. Reaction video bermunculan, komentar pakai bahasa asing, media global mulai ngebahas. Sementara di Korea sendiri, masih ada yang mikir, emang segitu spesialnya? Fenomena klasik. Kadang dunia luar lebih cepat melihat nilai kita dibanding lingkungan sendiri. Sampai akhirnya, grafik Blackpink gak bisa diabaikan lagi. Dan pelan-pelan, semua orang mulai sadar. Oh, ini bukan girl group biasa. Begitu debut resmi, boom. Gak ada pemanasan panjang, gak ada naik pelan-pelan. Blackpink langsung jadi fenomena global. Musiknya nular, visualnya nempel di kepala. Konsepnya bikin orang pengen jadi bagian dari ceritanya. Dan yang bikin Blackpink beda, setiap comeback gak cuma rilis lagu, tapi ngebentuk tren. Cara berpakaian, cara pose, cara orang ngebayangin cool versi generasi ini. Di titik ini, Blackpink bukan cuma musisi. Mereka jadi simbol budaya pop global. Dan fashion jadi bagian penting dari identitas mereka. Kaos, jaket, aksesoris, bukan sekedar merchandise, tapi penanda, gue bagian dari era Blackpink. Makanya, desain kaos yang gue pakai ini kerasa beda. Bukan cuma gambar Blackpink, bukan cuma logo, tapi cerita. Tentang proses panjang mereka, tentang disiplin, tentang momen saat dunia akhirnya ngakuin Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa sebagai ikon global. Kadang orang mikir, cuma kaos doang. Padahal, kaos itu media paling jujur buat identitas. Lu gak perlu ngomong, orang udah bisa nebak vibe lu. Dan kaos Blackpink ini bukan buat yang ikut-ikutan tren doang, tapi buat yang ngerti ceritanya. Ngerti perjuangan di balik glamournya. Ngerti kenapa Blackpink layak jadi legenda generasi. Jadi kalau lu pakai kaos ini, lu gak cuma pakai style, lu pakai sepotong sejarah pop culture dunia. Dan kalau lu pengen vibe Blackpink itu nempel ke outfit lu, linknya ada di bawah. Karena buat Arga, kaos bukan sekedar fashion, tapi cerita yang lu pakai ke Minana.